Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Sadaqallah wa sadaqa rasul nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan hidayahnya lah kita bisa mendengarkan tausiah ini, dan dengan dua mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa melihat sebagaimana semestinya. Salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam kali ini kita berbincang tentang salat. Salat adalah huwa du'a'u, as-salatu lughatan huwa du'a'u. Salat ialah menurut bahasa Arab adalah doa. Setiap kali orang itu salat memang adalah doa. Sehingga salat ini ada orang yang habis salat tidak berdoa lagi karena alasannya as-salatu lughatan, salat itu adalah doa. Namun orang-orang yang berprinsip seperti ini yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal para ulama-ulama kita menganjurkan kita untuk berdoa setelah selesai sholat. Itu yang tadi menurut lughat. As-salatu syar'iyyah, salat menurut syara' ialah huwa aqwal wa af'alu mukhtatamatun bit takbir wa mutaslimatun bit taslim. Salat ialah yang dimulai dengan aqwal wa af'alu, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ingat saudara-saudara, takbiratul ihram adalah tempatnya niat. Di dalam takbiratul ihram itu ditempatkanlah di situ di dalam hati kita untuk berniat dan tidak mengingat apapun. Yang namanya takbiratul ihram artinya adalah haram mengingat sesuatu pun kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita harus melakukan salat. Salat itu diwajibkan, dan banyak sekali dari kita yang meragukan dengan salat. Katanya ada salat itu saya belum mendapat hidayah. Kata orang itu, kenapa? Kalau ditanya dia, kenapa enggak mau salat? Saya belum mendapat hidayah. Inilah alasan seseorang itu. Namun sebenarnya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, hidayah itu telah datang pada diri kita, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Al-Quran adalah hidayah, petunjuk. Hidayah itu adalah petunjuk. Jangan salah sangka saudara-saudara.
Maka marilah kita membuka hati kita kepada hidayah itu, yaitu dengan menjalankan syarat dan perintah Allah yang lainnya, dan meninggalkan semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan inilah, dengan sholat ini kita bisa menjauhi daripada kemungkaran dan kezaliman, dan dengan sholat ini kita selamat dari api neraka. Yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musalli. Jika ditanya kepada mereka, ahli neraka, kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami tidak melaksanakan sholat. Nah, dari ini kita dapat mengutip bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan sholat akan dikenakan sanksi dan masuk ke dalam neraka saqar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, dari sekian ayat-ayat ini yang mengatakan bahwa sholat itu penting dan sholat itu wajib. Maka siapa saja yang melakukan sholat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah dikatakan dengan kafir. Apa hadisnya itu? Inilah yang jadi pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian. Hadisnya ialah man taraka salatan wahidatan fahuwa kafara jihar. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah dikategorikan kafir yang nyata. Tapi jangan salah saudara-saudara, orang zaman sekarang ini yang tidak meninggalkan sholat, yang meninggalkan sholat banyak dari Islam. Namun kita di Islam itu ada dua, kafir itu ada dua perkara. Yang pertama, Islam, kafir yang di dalam Islam. Yang kedua, kafir yang di luar Islam. Ibaratnya satu gelas, ada satu air di dalam gelas. Nah, di dalamnya ini masih gelas. Yang udah di luar udah nggak ada lagi gelas. Itulah dia perbandingannya. Dan Islam itu pun, dia yang kafir itu pun dinamakan kafar ziharon, kafir yang nyata tapi di dalam Islam. Berarti dia tetap Islam, cuman keimanannya yang berkurang, keislamannya itu tidak sempurna, karena masih ada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam hati sanubari manusia tersebut. Nah, jadi sekarang memang ada kitab yang mengatakan bahwasanya
orang yang meninggalkan sholat dipenggal kepalanya. Namun dengan fase-fase tersebut, misalnya ya, sholat subuh enggak sholat dengan sengaja, tinggalkan aja. Pas waktu sampai ditunggu sampai waktu zuhur belum dikodok sholatnya, baru boleh. Tapi kalau udah dikodoknya sholatnya, jangan coba-coba dulu. Cukup sekian kajian kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.